yang didapatkan lewat informasi seperti yang dilakukan di tempat ini dengan menyiarkan daripada syiar dakwah, ini adalah pendidikan informal dan ini adalah salah satu bekal sebagai amal jari pemilik radio dan TV An-Nawai. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan selalu eksis di dalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasannya hari ini, sangat bermakna sekali. Saya hanya ingin sedikit bertanya dan mungkin perlu pencerahan dari Pak Ustaz. Setelah saya baca Al-Fatihah ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa rasa syukur ini, Alhamdulillah ini, diapit oleh kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim di awal, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, lalu kemudian setelahnya ditutup lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sekedar meminta itu, mungkin ada penjelasan dari Pak Ustaz, kenapa sampai Alhamdulillahirrahmanirrahim itu bisa diapit dengan kalimat Rahman dan Rahim di dua arah ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita Lolo, ya sebentar kita masih terima satu penelpon lagi kalau ada. Kita Peta Lolo tadi di Kolaka 51 sudah mempertanyakan terkait masalah Al-Fatihah yang tentunya ada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, dan masih ada penelpon berikutnya. Ya, baik, kalau sudah ada. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Alpasera. Alpasera. Ini tempatnya kan ini, Opa. Oh iya. Salam sama Opa ya. Iya. Iya, kami. Oke, kita persilakan Alpasera untuk bertanya. Oh iya, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Bi khair wal afiyat, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil. Ini saya mau bertanya Ustaz tentang salat. Iya. Saya maksudnya bagaimana caranya kita salat itu supaya agar kita khusyuk. Khusyuk ya. Ya. Karena biasanya kan bagaimana sih? Saya itu kalau pejamkan mata ya mungkin tidak khusyuk, tapi minimal ya 50% terpaksa. Tapi ada juga dalil yang mengatakan bahwa kita salat itu harusnya buka mata Pak. Dan saya mau tanyakan bagaimana caranya Pak. Ajari saya untuk mengingat Tuhan dengan khusyuk. Iya. Karena begini Pak, kita bisa mengingat sesuatu itu ketika kita sudah lihat bentuknya. Contoh kecilnya Pak. Iya. Saya bisa lihat rumahnya LS, saya sudah bisa bayangkan rumahnya pintunya dan segala macam, saya sudah lihat bentuknya. Iya. Pertanyaan bagaimana kalau sekarang kita khusyuk mengingat Allah, sementara kita tidak pernah lihat bentuknya Allah. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cancel dulu telepon di sore hari ini. Kita langsung ke jawaban yang pertama dan yang kedua. Kami persilakan Ustaz. Jadi yang pertama dari Peta Lolo. Iya. Mempertanyakan tentang ayat yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah. Iya. Yang kenapa yang pertama diucapkan Alhamdulillah. Ya. Kalau dalam surah Al-Fatihah kan sudah jelas 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat setelah itu lagi ada lagi yang di pertengahan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan yang pertama tadi yang setelah ayat kedua kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau ini sudah jelas ya. Sudah jelas tidak bisa dibalik atau di yang Alhamdulillah yang pertama atau yang Bismillah yang kedua. Itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan ayat yang pertama yang diucapkan Nabi Adam
Kenapa itu yang diucapkan Nabi Adam? Jadi itu bukan salat ya. Jadi ayat yang pertama yang dibaca ketika Nabi Adam ditiupkan roh ke dalam jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dapat diberikan ditiupkan roh setelah sampai roh di matanya. Amin. Itulah salah satu penjabaran tentang Rabbul Alam itu adalah kemahakuasaan Allah yang juga telah dijabarkan di dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahimnya Allah itulah sehingga kita dapat melihat, dapat mendengar. Dan sebagai kesyukuran kita sebagai hamba Allah, tidak lain yang wajib kita ucapkan adalah mensyukuri atas penglihatan, pendengaran, pemikiran, panca indera Allah berikan kepada kita. Itulah yang banyak kita bersyukur. Dan pengulangan kesyukuran itu melalui salat 5 kali sehari semalam. 17 rakaat kita mengulangi, 17 kali kita mengucapkan surah Al-Fatihah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, terkait pertanyaan kedua tentang makna khusyuk dalam melaksanakan sholat itu seperti apa, Ustaz? Ya. Terus bagaimana kita bisa menjadi orang yang betul-betul khusyuk dalam melaksanakan sholat tersebut, Ustaz? Silakan. Iya. Jadi berbicara tentang khusyuan di dalam salat. Sebagai orang awam, ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Inilah kenapa dikatakan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengantar menghadap kepada Allah, kepada Sidratul Muntaha, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ada yang kita perbesar, ada yang kita ingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ulangi takbir kita. Kita fokuskan, makanya sebelum kita salat kita selalu mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Karena memang tugas iblis ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda bagaimana kita tidak khusyuk di dalam salat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepada hambanya. Kita makanya itu ada solusi yang diberikan Allah. Ketika takbiratul ihram, kita fokuskan yang besar hanya kepada Allah, yang lain tidak punya arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika takbir yang kita besarkan dan hakul yakin yang besar hanya kepada Allah. Yang kedua, khusus di dalam salat kita adalah ketika membaca surah Al-Fatihah, terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat ketika transaksi antara hamba dengan Allah, ketika kita bertahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ketiga ini kita jaga, insya Allah termasuk khusyuklah ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita yang satu ini terkait pertanyaan dari Al-Fasyara. Saya ingin menyambung ini, Ustadz. Setidaknya gini, kita gampang saja menyebut asma Allah dalam takbir kita, Ustadz. Ya, gampang sekali. Artinya setiap kita salat kita akan menyebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah ingatan kita terhadap Allah itu seperti apa? Apakah kita ingat ciptaannya? Apakah kita ingat tulisannya Allah? Atau apa untuk kita bisa mengingat atau fokus terhadap salat kita tersebut? Ya. Apa yang harus kita ingat? Apakah dia cuman tulisan Allah atau ciptaan yang ada di muka bumi, atau kita ingat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau kita di mana, Ustaz? Bagaimana posisinya? Kan sebagai orang Islam ada namanya ada rukun iman, ada rukun Islam. Sebagai orang Islam kan sudah tahu itu. Bagaimana kita orang yang beriman? Ketika kita mengakui kita beriman kepada Allah, berarti kita
percaya. Ya, kalau mau melihat Allah, ya, bagaimana melihat Allah? Allah mengatakan, kalau engkau mau melihat saya, apa yang harus dilakukan? Seperti yang pernah digambarkan Nabi Musa ingin ketemu dengan Allah. Untuk memperkuat keyakinannya Nabi Musa alaihissalam, dia harus melihat wajahnya Allah supaya dia lebih yakin. Apa yang diperlihatkan Nabi Musa kepada, wahai Musa, lihatlah kepada gunung itu. Setelah dia kepada gunung itu hancur. Baru tersungkurlah Nabi Musa mohon ampun kepada Allah. Mata ini tidak bisa dilihat, tidak bisa kita lihat, hanya keyakinan. Makanya kita ada namanya di dalam itu, ada namanya beriman kepada yang gaib. Ada yang nyata, ada yang gaib. Malaikat itu gaib. Siapa yang pernah lihat malaikat? Betul. Sama juga, siapa pernah lihat Nabi? Kenapa kita beriman kepada Nabi? Makanya itu ada di dalam rukun iman. Maka sebagai orang Islam wajib hukumnya. Di luar Islam, ya tidak usah. Kalau makanya jangan mempertanyakan. Kalau kita mau bertanya, kita kembali ke benar. Jangan sampai kita salah. Kalanya itu kita salat, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita hajikan, semuanya dasarnya iman. Tanpa dasar iman itu tidak mungkin kita beribadah, kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Oleh itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat mau puasa, zakat, begitu juga haji, selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Siapa kita orang yang beriman? Siapa kita? Apakah kita termasuk orang yang beriman? Allah mengatakan saya beriman, tetapi belum tentu takwa. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dia beriman. Olehnya itu beriman, banyak orang beriman. Kalau di sensus penduduk Indonesia ini kan 92% umat Islam. Tetapi di dalam penelitian bahwa hanya 70% yang melaksanakan syariat Islam. Yang lainnya itu adalah Islam KTP. Apakah dia beriman? Dia beriman karena dia mengaku dirinya Islam, tetapi belum tentu takwa. Banyak mengaku dirinya Islam, tetapi tidak salat. Banyak mengaku dirinya Islam, tetapi tidak puasa. Banyak mempunyai harta benda, tetapi dia tidak mau berinfak dan bersedekah. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Beriman dulu, laksanakan puasa, salat, zakat, haji bagi yang mampu, baru meraih yang namanya tattaqun. Tidak semudah itu kita mendapatkan yang namanya tattaqun. Yang menilai takwa bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita, bagaimana puasa kita, zakat kita, sedekah kita, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba, kita sebagai hamba hanya menghambakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Untuk apa? Untuk meraih yang namanya tattaqun. Dan orang-orang yang takwa itu, takwa tidak lain artinya adalah tawadu, tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik. Menarik sekali tentunya, barakallah ya. Di sore hari ini kita mendapat lagi satu pelajaran penting ya, tentunya di mana pentingnya pendidikan akhlak terhadap anak didik atau anak kita ya, dan paling tidak anak kita seharusnya lebih awal dibekali tentang kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan baik Ustadz, mungkin di akhir dari tausiah Ustadz ini ada kesimpulan yang dapat diambil, kami persilakan Ustadz. Terima kasih. Jadi kesimpulan daripada keutamaan pendidikan akhlak terhadap anak adalah yang pertama adalah pendidikan yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Memberikan contoh teladan, memberikan kebiasaan kepada anak-anak kita. Jadi jangan menyuruh salat anak kita, tetapi kita tidak ikut salat. Tetapi ajaklah anak itu ke masjid. Perlihatkanlah kita telah melaksanakan salat sama dengan puasa. Ketika kita menyuruh anak kita puasa, perlihatkanlah bagaimana orang tuanya berpuasa. Jangan pernah menyuruh anaknya berpuasa padahal orang tuanya tidak puasa. Begitu juga dalam bersosial, sering menyumbang, bersedekah, perlihatkanlah untuk bisa dicontoh anak-anak kita. Perlihatkanlah kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ketika
keluar rumah beri salam, ketika masuk rumah beri salam. Selalulah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Begitu juga dalam berpakaian, bagaimana etika ketika kita menghadap kepada Allah. Tentunya kita cari pakaian yang bersih, jangan itu yang dipakai yang tidur, itu juga dipakai sholat. Kita harus ganti karena kita tidak tahu pakaian yang kita pakai tidur, itu juga dipakai sholat. Tidak ada jaminan bahwa pakaian itu bersih. Olehnya juga adalah satu akhlak terhadap diri kita dan menjadi contoh kepada anak-anak kita. Olehnya itu kunci dari hal bahwa akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Olehnya itu untuk mengetahui akhlak yang sempurna adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Semua ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Ya, baiklah hadirin wal hadirat, para pemirsa Anawai TV dan para pendengar radio Suara Kolaka yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu lagi atau hari ini kita kembali mendapat satu pelajaran penting tentunya untuk menghadapi atau menjalani kehidupan kita keseharian. Ya, dan insya Allah kuncinya bahwa kita harus yakin dan percaya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah atau Allah lah yang tentunya yang menurunkan segala bentuk musibah, Allah lah yang menurunkan segala bentuk pahala, segala bentuk kenikmatan yang ada di dunia ini. Tentunya kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik Al-Ustadz, sebelum kami tutup program ini, kami mengaturkan permohonan maaf yang dalam-dalamnya Ustadz apabila sepanjang kami siaran tadi ada hal yang kurang berkenan di hati Ustadz. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ustadz atas kesempatannya telah hadir di sini berbagi ilmu kepada kami dan kepada penonton, pemirsa dan pendengar radio Suara Kolaka di manapun saat ini tengah berada. Sekali lagi kami ucapkan syukran kasihan Ustadz. Baik para hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program acara hari ini, yakni Ramadan di Hati, Dialog Agama Islam. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.